Baik pemirsa, kami lanjutkan. Mbak Ciput, apakah kemudian dengan men-take down, memblokir itu menyelesaikan masalah? Sejauh mana hukuman yang memiliki efek jera menurut Mbak Ciput sendiri benar-benar diterapkan untuk para pelaku kejahatan seksual kepada anak? Sampai detik ini sebetulnya dengan berbagai ancaman pidana yang cukup berat ya, pelaku orang tua ataupun guru pendidik yang harusnya melindungi anak, itu ada tambahan pidana sepertiga dari pidana maksimumnya. Jadi kalau sudah kekerasan seksual itu bisa maksimal tuh 20 tahun ancaman pidananya. Dan ditambah tindakan kebiri kimia. Ya. Bahkan kalau sudah banyak sekali korbannya sampai pengumuman identitas, pemasangan alat deteksi elektronik dan sebagainya. Tapi ini belum bisa jalan. Ya, kenapa? Mbak Dirjen. Kenapa karena sudah ada yang mendapatkan putusan inkrah untuk dapat tindakan kebiri kimia, tapi itu baru akan dilaksanakan setelah pidana utamanya selesai, Mbak Afi. Dan nggak ada nakes yang mau. Nah, itu. Perdebatannya masih panjang soal hukuman kebiri itu kan. Permen yang mengatur bagi para profesional untuk melakukan itu belum siap. Oh, nanti malah jadi masalah bagi mereka yang melakukan itu ya? Iya. Jadi itu ada. Jadi itu belum bisa dieksekusi juga? Belum. Ini dari 5 tahun yang lalu itu ada satu putusan yang kami hitung 20 tahun. Berarti itu kan dia baru nanti, ini udah 5 tahun, 15 tahun lagi Mbak Afi, baru bisa eksekusi. Itu pun harus dilakukan assessment secara psikologis dan medik. Kalau dia nggak memenuhi, nggak bisa dilaksanakan kondisinya. Bayangin kalau sekarang dia pelaku ini usia 40 tahun, 20 tahun lagi umur 60. Udah nggak perlu juga mungkin ya? Udah perlu juga itu disuntik. Dan mengapa kemudian menurut kami, Bu Wamen juga menyampaikan di beberapa statement ya bahwa kebiri kimia itu tidak memberikan efek jera. Tapi justru kami mengkhawatirkan karena kalau sudah criminal mind ya Prof, dia bisa melakukan dengan hal lain. Karena kekerasan seksual tidak hanya dengan alat kelamin. Ada alat bantu lain yang dia lakukan karena dia ada di otaknya. Nah, ini yang justru mengkhawatirkan. Jadi saya sebetulnya sepakat Undang-Undang TPKS ini juga sebetulnya sudah mulai beralih melihat seperti di negara lain di luar Indonesia, ada perhatian rehabilitasi untuk pelaku. Nah, memang Indonesia mungkin sumber daya kita belum sampai ke sana ya, karena kita untuk menolong para korban ini aja, data statistik baru 5% korban yang sudah melapor itu yang tertangani secara komprehensif. Karena ya anggarannya besar loh Mbak Afi untuk bisa kalau sampai korban eksploitasi seksual itu bisa secara psikologis dia pemulihan itu ada yang sampai 4 tahun maksimal. Dia harus terus dan di rumah aman, dia belum bisa kembali ke keluarganya di rumah aman, kemudian mendapatkan rehabilitasi psikososial sampai dia betul-betul siap. Itu ada masa untuk transisi kembali juga. ke masyarakat. Iya. Dan itu biayanya sangat besar. Jadi saya pikir bersama Pak Dirjen yang punya mandat untuk menggaungkan literasi digital secara nasional dan didukung kami dengan segala modalitas yang kami punya di tingkat desa, itu bisa bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital ini. Dan PP Tunas itu amanatnya dikembalikan ke orang tua ya Pak Dirjen untuk pengawasan. Semua peraturan terkait perlindungan anak di ranah digital itu dikembalikan ke orang tua. Dikembalikan ke orang tua untuk pengawasan dan juga pendampingan. Tapi kita tahu datanya bahwa jangan-jangan orang tua, orang terdekat di keluarga itu menjadi pelaku terbesar. Itu. Jadi kita seperti telur atau ayam duluan, tapi semua harus dilakukan. Iya. Baik. Jadi mari kita pikir bersama-sama. Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Silakan Prof. Adrianus. Ya, untuk korban sudah ada pelindungannya. Bagaimana dengan pelaku? Pelaku atau calon pelaku juga sudah ada hukumnya. Yang menurut saya belum cukup kuat adalah stimulannya. Jadi dunia pornografi digital ini adalah stimulan kan yang membuat lalu orang yang tidak berpikir pun lalu menjadi terpikir. Nah, kembali hari ini kita bicara mengenai fantasi sedarah yang kita anggap sebagai sesuatu yang terlarang. Besok-besok misalnya ada fantasi bestiality, fantasi berhubungan seks dengan binatang. Apa itu juga kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang tabu juga? Fantasi yang bersifat hubungan seks dengan jenazah. Ini makin serem, makin serem. Itulah dunia digital pornografi yang memang mencari ke situ. Jadi tolong banget nih kepada Pak Komdigi ini untuk cari batasan
agar kemudian di satu pihak ada bisnis besar yang namanya pornografi, yang memang mainnya ke situ, tapi juga di pihak lain ada kelompok massa besar yang siap untuk kemudian digoreng-goreng ya dengan pendekatan seperti ini. Jadi harus jelas nih pembatasannya, supaya semuanya tahu. Pak Alfons mau menanggapi bahwa ternyata kalau tadi udah semakin aneh, semoga nggak memberikan inspirasi nih gitu ya. Tapi ada kata-kata kunci gitu misalnya yang digunakan. Ternyata sempat juga kita diskusi soal fantasi sedara. Mungkin kata-kata fantasi atau sedara itu nggak masuk dalam kata kunci yang pada langsung di take down gitu, nggak masuk ke community guideline ya gitu. Apakah karena itu? Maaf ya, ini pelaku ini juga mencari kata-kata kunci yang aman untuk menyuburkan fantasi ini. Kalau mengandalkan kata kunci itu sudah kuno. Sekarang kan sudah bisa dianalisa gambarnya. Jadi kalau kita fantasi, dia pakai Fanta S1. Itu fantasi juga. F4-entasi gitu. Bacanya fantasi juga. Diganti lah gitu ya. Terus fantasi garis bawah sedara, fantasi minus sedara. Jadi kalau misalnya kita cegah dari kata kunci, rasanya sudah telat, sudah jadul, udah mudah diakali, sangat mudah diakali. Judi online juga begitu diakali. Tapi sekarang Meta sudah punya teknologi untuk pokoknya gambar yang kayak ini, ya kan skornya berapa? 90, lu tutup dulu, nggak boleh muncul dulu, diperiksa dulu, oke, lolos. Ya, ini untuk medis, ini untuk apa? Kalau yang ini kenapa lolos, Pak Alfons, fantasi sedara ini? Menurut Anda? Menurut kami sebenarnya Meta kalau kita berikan sedikit lebih banyak pressure, mereka they can do better. They can do better. They have the tools. Sekarang AI kan udah pinter, dia udah bisa nganalisa orang, dia bisa ngubah orang, bisa apa? Harusnya bisa. Teknologi itu ada walaupun tidak 100%, tapi bisa di-tuning, ya kan? Katakan ketepatan 80%. 80% yang 20% ini biar manusia yang melakukannya, lama-lama jadi pinter. Jadi jangan terlalu mengandalkan keywords, tapi andalkan teknologi yang ada. Andalkan juga masyarakat melakukan pengaduan. Mungkin nggak begini, Mas Alfons. Jadi mengapa kemudian Meta tidak bisa mendeteksi? Karena tidak ada mohon maaf ini gerakan-gerakan erotis yang diperlihatkan atau yang dibahasakan. Gak ada porno aksinya atau gak ada pornografinya. Tapi lebih kepada konteks, dan konteks itu kan yang kita sebagai masyarakat Indonesia lalu menjadi bingung kan. Kok ada ya orang tua gagahi anak, itu kan sesuatu yang narasi yang sudah cukup membuat ngeri. Tidak perlu ada narasi yang bersifat detail. Itu saja sudah membuat kita. Nah, apa itu yang menjadikan lalu lolos? Secara teknologi bisa. Kalau kita berikan mereka pressure dan mereka harus fokus itu, ketepatan mungkin reda 80%, tapi by the time goes by, mereka akan makin lama makin tepat. Sepertinya akan makin lama makin pintar. Dan itu akan berguna buat Meta juga kok. Bukan cuma di Indonesia. Mungkin kenapa dia nggak lakukan? Mungkin di negara lain nggak jadi masalah gitu. Di negara kita kan memang nilai ketimuran yang menjunjung tinggi itu. Jadi beda negara, beda guidelines-nya. Beda etikanya. Di Jepang, di Amerika mungkin pornografi soft porn masih oke. Silakan Pak Alex. Begini, tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap platform itu memiliki guideline-nya sendiri yang berbeda-beda, gitu. Dan itu tidak berlaku atau diberlakukan khusus kepada satu negara saja, tetapi dia berlaku global. Nah, kalau terkait dengan pornografi ini kan sudut pandangnya berbeda-beda. Tiap negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai pornografi, yang mana yang dilarang, yang mana yang dibolehkan, seperti itu kan. Jadi itu mungkin yang juga menjadi permasalahan bersama yang perlu kita cari jalan keluarnya. Karena posisi negara saat ini juga tidak memberlakukan apa yang kita sebut sebagai censorship kan. Posisi negara hanya adalah mengatur tata kelola, membuat aturan tata kelola dari para penyelenggara sistem elektronik. Gimana? Iya, baik Pak Alex, saya harus jeda, nanti kita bahas ternyata bukan cuma di Facebook tapi banyak juga di aplikasi yang dengan mudah para pengguna bisa menemukan konten pornografi di situ dan masih banyak sepertinya terakses oleh pengguna mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.